Eh, Shalom. Shalom, suara saya bisa didengar dengan baik? Bagus, Ya. loud and clear. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, selamat kita bertemu di dalam ibadah pertama buat saya di Zoom ini. Salam kenal, salam dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Yehezkiel Pesak, atau lebih dikenal dipanggil Pak Kiki Pesak ya. Saya tinggal di Jakarta, tepatnya di daerah Cideng, Jakarta Pusat. Dan saya bernaung di bawah lembaga gereja GSKI yang ada di Kebonjeruk di bawah penggembalaan Bapak Erastus Sabdono. Saya punya 1 orang istri dan 2 orang anak, dan sehari-hari saya ada usaha di Tanah Abang. Itu saja perkenalannya, cukup. Hal yang lain yang menyangkut pemindahan kekuasaan nanti bisa ditanyakan belakangan ya, Bapak Ibu. Baik, saya mau membawakan satu tema pada malam ini yang sama-sama kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Anda dan kita semua, kita berdoa lebih dulu sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Bapa, satu hal yang kami perlukan, malam ini kami berkumpul, bicaralah Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu kepada kami. Ajari kami, beritahu kami Tuhan. Dan tunjukkanlah kepada kami senantiasa bagaimana cara kami hidup, bagaimana cara kami berpikir, bagaimana cara kami bertindak di dalam Tuhan, agar kami mencapai satu tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan bicaralah dan pakailah aku yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Amin. tema yang malam ini yang coba kita renungkan adalah tentang membutuhkan Tuhan. Setiap kita sebagai orang percaya, apalagi yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, dalam hal ini kita pasti percaya akan Tuhan dan kita pasti membutuhkan Tuhan. Tetapi pernahkah kita berpikir atau terlintas di dalam pikiran kita bahwa untuk apa dan karena apa sebenarnya aku membutuhkan Tuhan? Hal ini mungkin luput dari apa yang kita renungkan, karena masalahnya adalah seringkali kita mendapatkan satu pemahaman, satu pengajaran bahwa karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita bisa kapanpun, anytime, dalam keadaan apapun kita ketemu datang menghadap Tuhan di dalam penyembahan, pujian, dan doa secara pribadi. Tentu hal ini adalah sebuah karunia buat kita, karena kita tidak lagi membutuhkan imam besar yang sering dipakai di dalam perjanjian lama, yang membutuhkan imam untuk menjadi perantara antara umat Allah dengan Allah Bapa. Sekarang sudah ada Tuhan Yesus, kita sudah bisa bertemu langsung, berdialog langsung dengan Bapa di surga. Tapi masalahnya adalah seringkali orang luput bahwa untuk apa dan karena apa aku membutuhkan Tuhan. Orang lebih beranggapan bahwa aku butuh Tuhan karena di dalam hidup ini, kehidupan dunia ini, itu sangat berat dilalui jika tanpa Tuhan. Jadi aku butuh Tuhan. Itu jawaban klasik dari setiap kita. Bahkan seringkali diajarkan
secara lebih ekstrim. Apapun masalahmu, apapun yang kau alami, apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang menimpamu, datanglah kepada Tuhan, lalu serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sekilas, hal ini tidaklah salah, karena memang kita punya Tuhan yang maha segalanya. Tetapi coba kita pikirkan, sebenarnya kita dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi Kristen, bukan orang-orang yang beragama Kristen. Jadi ada dua perbedaan di situ. Dipanggil untuk menjadi Kristen, bukan hanya sekedar dipanggil untuk menjadi orang Kristen. Karena itu dua hal yang berbeda. Karena pengertian Kristen sendiri adalah dari bahasa Yunani, yaitu Kristianos, yang artinya serupa dengan Kristus. Berarti ada hal yang sebenarnya dituntut ketika kita mulai perjalanan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan kepada kita memang gratis, dan itu anugerah. Tetapi itu tidak murahan kesannya. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu menghapus dosa dan kesalahan kita. Segala pelanggaran kita, mulai dosa dari lahir sampai dosa nanti kita mati, itu semua sudah ditanggung di dalam Kristus Yesus di atas kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Itu tertulis di dalam Roma 1 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2 maksud saya. Dosa kita sudah dihapus. Betul-betul dihapus satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi sebenarnya harus kita sadari bahwa ada satu yang tidak dicabut dari kita, yaitu kodrat dosa kita. Tiap kali kita sering jatuh di dalam dosa. Apa yang namanya dosa? Dosa itu sendiri punya pengertian sebagai sebuah kemelesetan. Dosa yang sebenarnya tidak mendatangkan maut, tetapi itu pun harus dipahami secara benar bahwa dosa itu ketidaktepatan kepada pemahaman akan kehendak Allah. Itu pun sudah berbentuk sebuah dosa. Nah, ketika orang datang kepada Tuhan, orang lebih suka memberikan kepada Tuhan, yaitu laporan pembukuan. Laporan pembukuan tentang masalah kesulitan hidup kita, every day, setiap hari, kita berikan kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, lalu memberikannya, maka beban kita menjadi ringan. Kemudian segala hal bisa diselesaikan di dalam Tuhan karena Tuhan. Amin. Haleluya. Tetapi ternyata Alkitab mencatat bahwa sebenarnya kalau hanya berdasarkan itu kita datang kepada Tuhan, persoalan hidup kita sebenarnya adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Bisa dibacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Iya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Itu saja. Bisa ya, mudah sekali dipahami. Ternyata kalau kita datang kepada Tuhan dalam artian membutuhkan Tuhan, hanya untuk memberikan kepada Tuhan laporan nih Tuhan, masalah hidupku, ini loh Tuhan, beban beratku. Sebenarnya kita tidak sedang bertuhan, tetapi kita cuma sedang beragama. Karena sebenarnya yang dituntut oleh Tuhan adalah ketika engkau membutuhkan Tuhan, yang harus pertama kali engkau persoalkan adalah bagaimana cara hidupmu di hadapan Tuhan, bagaimana pola pikirmu, bagaimana dan bagaimana. Itu bukan sesuatu yang bisa dirubah dalam
dalam jangka waktu yang pendek, atau secara otomatis kita jadi benar dan dibenarkan ketika di dalam satu kurun waktu kehidupan yang harus kita jalani, kita seringkali keluar dari jalur atau apa yang dikehendaki Allah. Dari apa? Dari cara kita hidup, dari cara kita berpikir, dari cara kita mengatur pola hidup kita. Seringkali kita keluar dari apa yang namanya kehendak Allah. Makanya nggak heran, Bapak Ibu, penyakit itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutus atau mengirimkan sakit penyakit. Penyakit itu didasarkan karena pola makanmu salah. Kamu sudah tahu darahmu tinggi, sudah tahu kolesterolmu tinggi, tapi semuanya kamu embat. Semuanya kamu makan. Semua kaki kamu makan. Kaki babi, kaki kambing, kaki apapun kamu makan. Cuma satu kaki yang nggak kamu makan, kaki meja. Lalu ketika kau mengalami sakit penyakit, kita berpikir gampang disembuhkan, datang aja sama Tuhan Yesus, berdoa di dalam nama Yesus, maka penyakit itu sembuh. Amin. Tapi lihat, mulai bertanggung jawab atas hidupmu, dimulai dari mana? Ya atur pola makanmu. Jadi hal itu bisa kita tata sendiri tanpa butuh Tuhan. Kita diberikan hikmat, marifat, kecerdasan ilahi yang harus memahami. Jadi yang saya mau sampaikan adalah kalau butuh Tuhan, datang kepada Tuhan, sebenarnya ada satu hal besar yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan sebelum kita ketemu Tuhan. Apa itu? Kita harus koreksi hidup kita. Kita koreksi secara menyeluruh. Apakah hatiku benar di hadapan Tuhan? Apakah hidupku sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Dari hal yang kecil, dimulai dari caramu berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang kehidupan ini. Bagaimana ketika aku bertindak dan menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam hidupku terjadi? Berarti Tuhan sedang beracara dengan kita. Dan itu ada maksud Tuhan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Ayat ini simpel bunyinya, tapi sangat menggugah jiwa. Ya. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Nah, banyak yang dipanggil. Dipanggil untuk apa? Mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu bukan cuma jadi Kristen yang beragama Kristen. Mengikut Kristus berarti mengikut jejak hidupnya. Bagaimana dia hidup. Itu harus diikuti. Bukankah hal ini lebih berat daripada pemenuhan kebutuhan jasmani? Bukankah ini proyek yang lebih hebat daripada sekedar engkau terlepas dari satu beban masalah? Karena ini menyangkut hidup kekal kita. Ternyata kalau kita mengalami dua fase, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti jejak hidupnya. Tapi jangan lupa, ketika kita dipanggil, ketika kita masuk di dalam satu dimensi yang lain, yang namanya adalah dipilih. Ayat ini menyatakan banyak orang dipanggil untuk menjadi Kristen, tapi sedikit yang terpilih. Lalu apa hubungannya? Berarti dengan kata lain, orang yang tidak memiliki ketepatan di dalam pemahaman membutuhkan Tuhan, menerima keselamatan adalah orang yang dipanggil, tetapi belum tentu dia bisa lulus dari pemilihan yang Tuhan tetapkan. Karena apa? Karena didasari bahwa
kehidupannya hanya berhubungan dengan Tuhan itu hanya sekedar simbiosis mutualismenya itu hanya berdasarkan ketika aku punya persoalan, beban, masalah, kehidupan, dan segala macam, adukan dan serahkan kepada Tuhan, maka everything is gonna okay. Everything is nggak ada masalah lagi. Kita bisa happy, kita bisa hidup menurut kehendakku sendiri. Hidupku tidak berubah. Sama seperti pemahaman bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bukan? Seharusnya kita mengalami perubahan. Ketika engkau dipanggil, engkau masuk dalam proyek besar, yaitu kita harus bisa menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, masuk dalam proyek yang dipilih oleh Tuhan, itu dibahasakan dengan mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu proyek pemilihan Tuhan. Jadi ada PR besar di balik itu. Karena tujuan dari kita percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan kita berharap dan dapat cuma sekedar berkat, mujizat. Itu tidak akan pernah merubah orang kok. Berkat, mujizat itu cuma bonus. Kalau kita lihat di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu supaya orang-orang percaya, masuk ke dalam panggilannya. Tapi di satu sisi, ketika Tuhan mulai bekerja di dalam diri setiap orang, dia akan berkata, bukan, kamu tidak bisa masuk dalam proyek pemilihan. Jadi beban yang paling besar apa adalah yang untuk ngepakai itu? Kita percaya kepada Tuhan, kita harus berjuang untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu kita harus mengkoreksi cara hidup kita, mulai dari cara berpikir, cara bertindak, cara bicara, semuanya harus diperhitungkan di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mudah untuk ditemui. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga harus mempunyai pengenalan akan Allah kita dengan benar. Kita nggak mungkin bisa dibukakan pintu kalau Allah kita tidak kenal kita. Kita berusaha untuk berjuang mengarah kepada itu. Untuk kehidupan kita bagaimana, Pak? Ya, tetap kita datang kepada Tuhan. Tapi bukan itu hal yang jadi hal utama atau intinya. Bukankah di dalam Matius 6 ayat 25 Tuhan sudah jamin? Matius 6 ayat 25 Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Tidak dikatakan tentang satu hal, tentang dua hal. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu di ayat yang ke-32 dikatakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal aku, yang tidak kenal Allah. Tapi kita adalah orang yang berusaha mengenal Allah kita dengan benar, bukan? Makanya kita harus berpatokan kepada ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus dipersoalkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini jadi menarik karena ada tanda koma di situ. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang lebih kejar yang ditambahkan kepadamu. Lupa kerajaan dan kebenarannya seperti apa. Kerajaan kebenaran sering kita berpikir bahwa kita akan rajin ke gereja, ikut kegiatan ibadah, kemudian jadi pelayan, jadi pendeta. Itu merupakan sebuah kebanggaan, nonsense. Itu nggak ada harganya, nggak ada artinya di hadapan Allah. Kalau cara hidupmu tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kerajaan dan kebenaran. Hal ini ditegaskan lagi dengan secara ekstrim di dalam Matius 5 ayat 20.
Matius 5 ayat 20, Tuhan Yesus juga yang bilang. Tuhan Yesus yang mengatakan, jika hidup keagamaanmu di kayu sune, kebenaranmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan kaum Farisi, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Jadi ukurannya bukanlah keagamaan, tapi bagaimana engkau berperilaku menerapkannya, segala apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntut. Kalau kau membutuhkan aku, ini loh apa yang aku ajarkan, ini loh apa yang aku kehendaki. Itu yang sedang kita perjuangkan untuk bisa kita terapkan dalam hidup. Bukan yang melulu berhubungan cuma dengan kebutuhan jasmani. Sakitku disembuhkan, usahaku diberkati. Kalau you hidup benar, bertanggung jawab, tidak mungkin Tuhan tidak memberkatimu. Tuhan pasti berkati. Enggak mungkin. Enggak. Itu janji Tuhan. Dan setiap engkau menghadapi masalah, itu cara Tuhan mendewasakan rohanimu. Jadi jangan gampang merengek. Jangan gampang cengeng di hadapan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu seperti itu. Memahami, untuk apa sebenarnya aku butuh Engkau Tuhan? Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada hal apapun yang menarik di dunia ini kecuali Engkau. Dan aku berjuang, berusaha untuk menjadi kekasih-Mu. Aduh, Bapak Ibu, kalau ngomong gini kan gampang ya. Gampang banget. Ini baru cangkem tok nih. Ini baru cangkem tok. Susah. Ikut Tuhan itu saya pikir everything it's okay karena keselamatanku sudah dijamin oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak loh. Ada harga yang harus kita bayar. Kita gampang ngomong ada harganya yang harus kita bayar. Harganya apa? Segenap hidupmu atau tidak? Sama sekali kata Tuhan. Jadi kalau butuh Tuhan, itu bukan karena engkau beragama. Bukan engkau mengikut dan memeluk agama Kristen, maka engkau selamat. Tidak. Memahami bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Karena memang tidak ada kehidupan lain di dunia ini tanpa Tuhan. Jadi, uraiannya pasti panjang, Bapak Ibu. Kita PR-nya banyak sekali. Belum lagi Tuhan berkata di dalam Roma, haruan budimu, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekarang kalau kita mau jujur, bagian mana dalam hidup kita, dalam diri kita yang masih serupa dengan dunia ini? Banyak bukan? Mulut kita gampang ngomongin orang. Lebih gampang ngomong tentang kejelekan orang daripada kejelekanmu sendiri. Kamu lebih suka menceritakan keburukan, hal-hal yang buruk kamu perkatakan. Pikiranmu pun begitu. Hatimu belum hatimu. Makanya Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Itu kan PR-nya berat, jaga hatimu, jaga hatimu. Dengan apa aku bisa jaga hatiku? Kalau kau bisa jaga hatiku, maka kau bisa jaga hidup. Amin. Itu loh yang kita butuhkan, kekuatan dari Tuhan seperti itu. Bukan yang sering kali diajarkan di banyak gereja dan disampaikan oleh banyak-banyak hamba Tuhan. Saya tidak diskreditkan pendeta atau hamba Tuhan manapun, tidak. Tapi yang sering diajarkan, ayo, apa masalahmu, ayo, datang kepada Tuhan, yuk, doakan. Kalau perlu tumpang tangan. Tumpang tangan, kalau nggak mempan tumpang tangan, ya tak tumpang kaki. Kita sering dapat pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Bukannya tidak boleh. Kalau kamu jadi Kristen, mengikut Kristus itu dalam kurun waktu 2-3 tahun sampai 5 tahun, it's okay.
Karena itu usia memang usia yang masih bayi, Kristen bayi namanya. Jadi yuk nggak apa-apa, yuk minta datang apa-apa minta. Sama kan kalau kita punya anak umur 10 sampai dia selesai kuliah itu, dia selalu masih minta, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, itu logis kalau dia minta-minta. Tapi jadi masalah kalau kita jadi Kristen udah dari lahir dan sudah puluhan tahun, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa untuk apa aku butuh Tuhan? Kalau cuma untuk minta dan minta, bukan nggak boleh ya. Jadi jangan salah pemahaman, bukan nggak boleh minta, bukan, bukan. Tapi kita harus pahami bahwa kita harus mengikut jejak Kristus, cara hidup Kristus, bukan cuma jadi Kristen yang peminta-minta di hadapan Tuhan. Karena ternyata kalau kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus di dalam hidup ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Ingat itu. Bukan tidak boleh minta ya, tetap. Tetapi dari sudut dan cara yang lebih dewasa. Aku sudah diberikan kasih karunia anugerah, itu cukup bagiku. Itu cukup bagiku. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah tanggung jawabku. Aku cuma minta pertolongan Tuhan di dalam hal aku bisa menyelesaikannya. Aku minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa diberikan hikmat marifat untuk menyelesaikan setiap masalah kehidupan, terutama masalah diriku sendiri. Hidupku ini loh bisa berubah menjadi pribadi yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, segitu dulu yang saya mau sampaikan. Semoga bisa dicerna dengan baik, karena kalau kurang dipahami, ya mohon maaf. Tapi itu dulu yang saya mau sampaikan. Saya serahkan kembali kepada MC. Ya, terima kasih Pak Pendeta Kiki. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja dibuka kesempatan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataukah sekedar untuk mau ngasih feedback, silahkan, apapun. Siapa yang mau duluan, silahkan. Ini kan yang kehidupan sehari-hari ya, yang kelihatannya kayaknya iya loh, kayaknya udah lakukan, tapi ternyata kalau dicermati lebih dalam lagi sebenarnya belum seperti yang dikehendaki Tuhan yang kita lakukan loh ya. Mungkin coba deh, masih ada nih. Ini kelihatannya, aduh Pak Rahmanto Sumajaya udah buka open kamera. Saya pikir mau bertanya nih atau mau kasih tambahan barangkali. Silahkan Pak Rahmanto. Ya, dengar dulu Bu Berta untuk mendengarkan. Terima kasih. Shalom. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmanto. Silahkan Bapak Ibu. Jangan nanti keluar ya. Siapa? Herdi. Oh ya, yes. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Kiki untuk diingatkan kembali kepada kita ya. Benar sekali sih yang disampaikan Pak Kiki. Saya jadi berpikir tadi betul juga ya. Kita bukan hanya minta saja ya kepada Tuhan. Karena dalam Matius 6 tadi ayat 33 kan, cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian itu memang menjadi kenyataan ya. Kalau memang kita, pengalaman saya, kalau memang kita ya Bu Berta juga sudah tahu ya, memang kalau kita melihat dengan pengalaman hari-hari kita dalam keadaan apapun ya, sepertinya kita selalu menderita aja gitu ya. Karena apa? Kita pusatnya pada permasalahan kita. Walaupun di dalam Matius 7 ayat 7 juga berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam kata mintalah ya memang bukan seperti yang kita minta sama Tuhan supaya memberikan kita hal-hal yang baik saja, tetapi
kita juga diingatkan kembali ya untuk minta seperti yang dibilangkan oleh Pak Pendeta tadi, kita diingatkan untuk diberi hikmat, marifat dalam menghadapi kehidupan ini supaya kita tuh menyadari bahwa kita hidup bukan hanya untuk untuk menerima yang baik-baik saja, karena kita kan sudah diciptakan serupa dengan gambar Allah, berarti tujuan kita juga memang menjadi serupa ya, bukan hanya dengan kehidupan kita yang mau senang-senang saja seperti kehidupan duniawi, tetapi marilah kita mempelajari bahwa sama seperti Kristus yang telah mati bagi kita dengan mengalami penderitaan ya, mungkin yang saya dapatkan di sini bahwa memang penderitaan itu tidak lebih besar daripada Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kita kekuatan. Itu aja sih Bu yang dapat saya sampaikan. Mungkin tadi saya nggak begitu dengar sih yang penjelasannya Pak Pendeta yang mengenai kehidupan kita itu diambil dari Matius 22 ayat 14 ya, yang dipanggil untuk mengikuti Kristus ya. Kemudian kita dipilih untuk mengerjakan keselamatan dengan tidak fokus, dengan tidak takut dan gentar. Pertamanya apa ya tadi Bu ya? Karena yang bagian kedua mengenal Allah dengan benar. Saya ketinggalan di situ tadi karena sempat hilang sinyal, jadi kurang. Mungkin yang 1 Korintus 15 ayat 19 ya Pak Pendeta pasti. Iya, kan datang pada Tuhan, lapor setiap masalah kita ya. Iya, betul. Kemudian di Matius 20. Itu kan begitu ya, tatanan saya tidak nuduh aliran manapun atau apapun. Saya juga baru menyadari bahwa sebenarnya kalau datang sama Tuhan, itu banyak hal yang sebenarnya harus dibenahi dulu. Contoh, Tuhan berkata begini, jika engkau mendapati di dalam hatimu satu perselisihan yang menjurus kebencian terhadap saudaramu, kamu harus selesaikan dulu dengan saudaramu, baru kamu bisa datang kepadaku, baru kau kulayakkan. Itu nggak pernah sampai gitu ya. Jadi kita bisa dalam keadaan sedang ribut atau sedang apa dengan saudara, kita bisa tenang-tenang datang kepada Tuhan, atau kita baru saja membuat satu pelanggaran dan kita menganggap bahwa Tuhan pasti ampuni. Amin, Tuhan memang ampuni karena Dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Tetapi yang dituntut dari kita adalah hati kita. Sikap hatimu itu loh. Itu loh yang PR besarnya. Jadi kalau datang kepada Tuhan itu yang masalah kehidupan, kemudian berkat materi, kemudian mujizat, yo nggak usah minta, pasti Tuhan kerjakan kok, pasti. Yang jadi masalah itu kita mengerjakan nggak apa yang bagian yang seharusnya dikerjakan oleh kita di hadapan Allah. Itu loh. Dan kalau itu direnungkan, dipikirkan secara detail dan memahami, mendapatkan hikmah seperti yang Ibu bilang tadi, kita jadi takut dan gentar loh sama Tuhan. Bukan takut dalam arti ketakutan yang negatif, bukan. Tapi kita makin hormat sama Tuhan. Karena kita berusaha memberikan tempat yang sepantasnya dalam hidup kita untuk Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Dan begini juga mungkin, Dan begini juga mungkin ya Pak Kiki, kebanyakan kita masih belum kenal banget Bapak kita, pengenalannya masih kurang, karena seperti saya juga dulu rasanya dari anak-anak ini udah tahu kok, udah ngerti Tuhan Yesus, sudah tahu juru selamat begitu. Tapi makin kemari, makin setelah belajar juga, saya lihat wah iya juga ya. Ternyata kebanyakan kita karena kurang mengenal, sehingga semua itu yang kebanyakan tidak terjadi jadinya firman itu. Karena tidak begitu kenal Bapak kita bahwa wow, kita kalau benar-benar kita sudah mengenal, tidak ada itu khawatir, bingung, takut gitu ya kan Pak Kiki. Nah, bagaimana itu Pak Kiki? Iya, betul Bu. Sebenarnya kalau seperti apa yang saya lakukan, maksudnya ketika saya mendapatkan apa yang hikmat dari Allah ketika saya baca firman, selalu dapat sesuatu hal yang baru.
yang luar biasa yang Tuhan ajarkan. Maka kita harus punya jam untuk ketemu Tuhan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Harus punya minimal 30 menit satu hari. Itu yang saya lakukan. Kemudian ada satu proses sebenarnya membutuhkan Tuhan itu adalah seri pertama. Sebenarnya masuk lagi ke dalam adalah memang saya mau sampaikan bahwa topik dan temanya nanti yang menyusul mungkin untuk kita bisa bahas adalah mengenal Allah dengan benar. Ya. Itu yang. Jadi yang Ibu sampaikan itu betul sekali. Karena di dalam membutuhkan Tuhan itu harus ada tiga hal. Harus ada 3 hal yang belum saya sampaikan. Yaitu pertama adalah kita punya pengenalan yang benar akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam rasa membutuhkan Tuhan itu, kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tidak mungkin orang ketemu Tuhan kalau dia nggak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bukan karena merindukan kuasa Tuhan, bukan. Tapi dia benar-benar merindukan ingin ketemu Tuhan di dalam doa dan penyembahannya, di dalam perjalanan hidupnya, di dalam sekolah kehidupan yang dia jalani. Dia betul-betul ingin ketemu Tuhan lewat setiap peristiwa kehidupan. Itu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan yang ketiga, mengusahakan diri di dalam perjalanan itu, kita bisa menikmati Tuhan. Itu loh. 3 hal itu. Menikmati Tuhan itu hal yang paling tinggi, istimewa. Bukan apa ya, mungkin sering disaksikan oleh orang, kemudian sering disampaikan juga oleh banyak hamba Tuhan. Wah, fantastik. Fantastik di dalam Tuhan itu apa sih? Kan sering juga orang salah. Bahwa dia mendapatkan sesuatu yang tidak diduga-duganya itu fantastik. Bukan itu kok. Ketika engkau menyebut namanya, nama Yesus, engkau merasakan hadirannya. Itu fantastik. Enggak ada hal yang lain. Maka kamu tidak akan memiliki lagi rasa khawatir, takut, apapun di dalam hatimu. Karena Yesus ada di sini. Amin. Itu kuncinya. Jadi bukan hal yang apa tuh ya, yang enggak luar biasa. Merasakan hadirat Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita itu fantastik. Iya. Ya, itu. Terima kasih. Ada juga yang mau saya tambahin, tapi saya mau kasih kesempatan dulu kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin juga, mau ada yang mau ditambahkan atau mau ditanya. Oh iya, silakan Pak Dr. John. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam Pak Pendeta Kiki ya. Ya. Kiki Pesak. Iya. Shalom Pak. Kali ini ya. Iya Pak. Kan ya. Ya, begini masalah firman itu bagus sekali tadi. Memang di Matius ini banyak hal-hal yang sering kita suka menyadari bahwa justru di Matius ini adalah kunci dari segala kekhawatiran kita. Karena yang tadi dikatakan di Matius 7 tadi, Matius 6, ayat 33, ya, itu disebutkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, pertanyaan saya yang pertama, apa yang ditambahkan itu? Itu satu ya. Kemudian dari hal-hal ini menceritakan mengenai hal kekhawatiran. Seperti misalnya, kamu jangan takut nggak bisa makan besok. Allah aja memberikan makan kepada burung-burung di udara. Jangan juga kamu takut tidak bisa berpakaian. Allah akan siapkan semuanya. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya seperti aja kita masih bersyukur masih bisa makan ya, semuanya ada. Tapi ada orang juga yang dia akan berpikir, saya mesti makan apa besok ini? Ya. Tetapi kalau dia baca ini ayat ini, pasal 6 ini,
dari ayat 25 sampai 33, maka disitulah sebenarnya kuncinya, Pak. Cuma yang saya akan tanyakan, kenapa apa yang ditambahkan ini? Dan yang terakhir di pasal ini adalah ayat 34. Jangan kau khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Itu intinya itu. Terima kasih, Pak Pendeta. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Pak siapa ya tadi ya? John Watupongo. John Watupongo. Iya, Pak John. Salam kenal Pak. Salam hormat. Sama-sama, Pak. Iya, Pak John. Saya punya pemahaman bahwa ayat itu, apa yang ditambahkan, dengan mudah bisa dijawab bahwa yang dibutuhkan oleh kita. Yang ditambahkan adalah yang dibutuhkan oleh kita. Karena pada prinsipnya Tuhan itu mengabulkan atau memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yeah. Jadi, apa yang kita butuhkan, pasti setiap pribadi kita itu pasti sudah lebih tahu masing-masing. Apa sebenarnya yang kau butuhkan? Hanya sayangnya dari setiap kita itu lebih mengedepankan apa yang kuinginkan, bukan apa yang kubutuhkan. Padahal Tuhan menjawab doamu, memenuhi semua kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Otomatis bahwa yang kita pahami di dalam Injil, apa yang kubutuhkan? Keselamatan. Tuhan sudah kasih. Bukankah kata Tuhan itu lebih dari cukup? Keselamatan jiwamu. Engkau sudah sampai kepada titik kehidupanmu yang tertinggi, yaitu keselamatan jiwamu. Di suratan Petrus tertulis. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh kita, Pak? Ya Tuhan, nggak ada lain, nggak ada judul lain. Jadi yang ditambahkan adalah pemahamanmu, pengenalanmu akan Tuhan. Agar kau bisa menjadi pribadi atau manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Begitu Pak, menurut pemahaman saya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Paham Baik, saya Pak. sekarang apa yang dimaksud dan ditambahkan. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih. Amin, Pak. Silahkan yang lain. Ini kelihatannya Bu Ruslida mau nanya kali. Bu, aduh senangnya. Terima kasih udah join. Kelihatan udah senyum-senyum kayak mau nanya. Ini silahkan kalau Bu Ruslida ada yang mau disampaikan. Masih mute, Bu. Suaranya masih di-unmute dulu. Iya. Shalom, Pak Pendeta Kiki, Ibu Berta, selamat jumpa lagi. Iya. Suka lihat linknya ya, tetapi suka bersamaan Bu. Oh malam ini saya luar biasa. Terima kasih Pak Pastor Kiki. Tadi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi rajanya tadi mengenal. Saya tadi yang ada satu yang disebutkan bahwa di dalam ini jadi nggak kelihatan lagi. Yang tadi disebutkan bahwa mengenal dan di mana sih udah lupa Pak. Jadi saya suka mengatakan begini Pak Pendeta, Pak Kiki, bahwa ada istilah saya ini terima Yesus dulu ya. Kristen mah sudah dari lahir Pak, jadi Kristennya. Tapi yang betul-betul kita menerima Yesus sebagai juru selamat itu saya tahun 85 lagi ada di ibadah Padang
tuh namanya? Belum KKR ya Pak. Kebaktian Padang di Manado. Di apa itu? Air Madidi, di Air Madidi dah ya. Waktu itu saya kebetulan ada di Unsrat. Jadi kemana sih perginya kalau lagi jadi tugas belajar? Ya udah pergi ibadah begitu Pak. Nah saat itu saya baru ya Tuhan, kalau sebutkan Tuhan tangkap begitu dan ya. Jadi terjadi perubahan dan saya rasa tadi disebutkan bahwa kita sudah banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Oh itu tadi ayatnya itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sudah dipanggil tapi tidak, mungkin tidak, apakah tidak direspon atau bagaimana begitu ya Pak. Tapi saya merasakan begini, begitu saya sudah terpanggil, Roh Kudus lah yang bekerja, bukan kita, karena saya sendiri merasakan bahwa tidak mungkin saya berubah kalau dari diri saya sendiri, tetapi Roh Kudus merubah saya, merubah tadi pola pikir, pola rasa, dan pola hidup, dia merubah kita dan mulai langsung diperkenalkan begitu Pak Kiki, bahwa langsung diperkenalkan Tuhan sendiri melakukan segala sesuatu yang tadi bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Salah satu kita saat bekerja, kita membutuhkan komunikasi, kita membutuhkan segala sesuatu. Di situ yang saya merasakan sekali. Sehingga sekarang ini yang saya indikan adalah PDF itu Pak. Pujian, penyembahan, doa, dan firman. Dan itu harus kita lakukan mulai dari pagi, dari jam 4 kita udah penyembahan fajar, kemudian doa, dan selanjutnya baca firman. Begitu Pak. Sehingga ya puji Tuhan, sekarang saya, Bu Berta, kita beda berapa tahun ya Bu? Saya sekarang 81. Bu Berta. Beda 8 tahun sama saya. Beda 8 tahun berarti ya. Puji Tuhan Pak Kiki, luar biasa. Tuhan senantiasa memberikan lebih dari apa yang kita minta, bahkan apa yang belum kita dengar, kita melihat, belum kita dengar, belum kita pikirkan, Tuhan sudah berikan. Jadi sukacita, damai sejahtera itu yang kami merasakan. Bahkan kalau saya mungkin boleh bersaksi, walaupun kita disakiti, rasanya saya sejak dari Air Madidi itu seperti hati seperti dibentengi oleh es begitu Pak. Jadi kalau ada pun panah-panah yang menyakitkan, oh soalnya enggak terasa dong ya, sudah sudah tidak terasa, sudah ditolak begitu dalam nama Yesus. Begitu Pak, itu kesaksian barangkali untuk ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. PDF pujian penyembahan, doa dan firman. Haleluya. Ya, terima kasih Ibu Roslida. Bagaimana, apa mau direspons oleh Pak Kiki? Ya, saya cukup kagum karena ibu siapa ya namanya tadi? Ibu Roslida. Ibu Roslida itu sudah berusia 81 tahun. Alkitab mencatat umur manusia itu tadinya ratusan tahun. Kemudian di Kejadian 6 dirubah jadi cuma 120 tahun. Lalu di Mazmur 90 itu dirubah lagi hanya 70-80 tahun. Sisanya bonus. Itu udah masuk bonus ini. Usia itu udah bonus. Tapi ada yang ironis dari ayat itu. Kebanggaannya itu apa? Kesengsaraan dan penderitaan. Nah, saya cuma berharap dan berpikir kalau saya sampai di umur segitu Tuhan, berarti saya sudah banyak belajar tentang kesukaran dan penderitaan yang menjadikan diriku dewasa di hadapan Tuhan. Jadi PR-nya cuma satu. Cuma saya mau tambahkan bahwa Tuhan tidak akan bisa merubah kita loh. Ingat Bu, jangan salah pemahaman
Tuhan tidak akan merubah kita selama kitanya sendiri tidak mau merubah. Betul, betul Pak. Ya. Mau. Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Bahkan Tuhan, karena apa? Tuhan sudah memberikan kepada kita privilege, hak atau kehendak bebas. Jadi kita mau ke rumah A, mau ke rumah B, dengan kakiku aku mau kemana, dengan uangku aku mau beli apa, nggak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang bisa? Enggak, kita sendiri. Jadi perubahan itu bisa dilakukan ketika engkau sendiri mau merubah, engkau mau berubah. Roh Kudus itu menolong, menopang, membantu kita. Jadi tetap harus kitanya yang berubah. Betul. Jadi saya nggak tahu Bu, mudah-mudahan saya sampai umur seperti Ibu 81 tahun. Itu Lebih dong, Pak. Lebih, kalau Pak. amin. Kalau saya mengibaratkannya Bu tuh ya, saya sering ngomong gitu di depan jemaat bilang kalau yang umur sudah 70 80 tahun itu berarti udah pegang boarding pass Bu. Mau ketemu Tuhan. Iya Pak Kiki, barangkali begini, kita barangkali harus membaca ulang. 70 tahun itu, kemudian 80 tahun adalah kebilangannya adalah penderitaan. Tetapi Pak, sebelumnya kita harus baca lagi ke atas Pak. Sebenarnya 70 tahun itu adalah akibat apa? Jadi Daud mengatakan itu sebetulnya di atas itu ada murka Allah yang di atasnya Pak. Jadi sebelum diberikan 70 tahun, saya juga baru itu mengerti. Ya, kita selalu mengatakan 70 tahun. Kalau sudah lebih ada bonus. Nah, apabila 80 tahun apabila kuat, ada lagi. Bila kuat, maka kebanggaannya adalah penderitaan. Saya waktu itu mengatakan begini, kalau melayani, saya katakan, iya, makanya kalau udah mau 80 tahun, di atas 70 tahun, bilang, aduh kita PKK, so sakit lah, ini sudah bengkak, ini so pinggang begitu lah. Kebanggaannya, itu kata-katanya, kebanggaannya adalah penderitaan. Tetapi sebetulnya di atas. Nah, oleh karena itu tadi Bapak mengatakan 120 tahun, 100 sekian, bahkan tadi saya melihat ada yang 134 yang sudah tua-tua ya Pak dari medsos. Ya. Jadi mungkin perlu saya waktu itu belajar kembali. Oh iya ya, berarti Daud mengatakan bahwa 70 tahun itu di atasnya sebelumnya kalimatnya beda. Adalah karena ada kemurkaan Tuhan begitu Pak. Oh begitu. Jadi oke dah. Jadi kita sekarang seperti tadi di dalam Roma 12. Karena memang konteks itu adalah ditulis waktu zaman Yesus belum lahir. Yesus belum ada. Betul. Jadi masih di dalam ambang batas kasih karunia itu belum dinyatakan. Betul. Tapi yang paling penting yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya masa hidup kita itu sudah digariskan 70-80 tahun. Dan kalau ketemu kebanggaannya itu tadi, cuma sakit penyakit, bukan. Jadi sebenarnya Tuhan mau bilang, kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup, mau sakit penyakit itu bukan berasal dari Tuhan. Konteks hubungannya seperti itu. Itu kamu yang buat sendiri, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kamu tidak jaga pola makanmu. Makanmu sembarangan, padahal kamu udah tahu darahmu tinggi, kolesterolmu tinggi, tapi semuanya kamu makan. Gitu loh. Apalagi orang Manado ya, saya tidak diskreditkan, saya juga mengakui. Aduh, kalau udah habis selesai khotbah, pasti ayo Pak, kita makan. Ini aman kok, dalam nama Yesus Pak. Dalam nama Yesus Pak, enggak terjadi apa-apa. Iyo, hari ini enggak terjadi apa-apa. Tapi nimbun murka itu tadi yang aku bilang. Murka itu yang harus kita. Nah, gitu loh. Ayo makan dong. Enak kan? Padahal makanan itu kan cuma dari mulut sampai di tenggorokan aja udah enggak. Nanti buangnya juga kayak ini. Jadi makanya saya suka bingung tuh.
kalau ada acara ibadah atau apa itu ibu-ibu tuh repot, paling repot masak-memasak gitu. Padahal itu urusan perut. Sampai hal yang utama itu jangan sampai lupa gitu loh. Kayak gitulah. Saya kira seperti itu. Iya. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Roslida, terima kasih loh. Masih ada? Jelaskan. Ini perannya Bu Roslida ini kayaknya Pak Marwan juga siap-siap mau ngomong nih, Pak Marwan. Ya, Ibu Beta. Pak Marwan. Halo Ibu Rustija. Hanya meluruskan, bukan Daud, itu Musa di Mazmur 90. Ya, doanya Musa itu. Iya. Jadi waktu Musa kan dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena dia emosi, marah. Jadi waktu dia nulis ini mungkin ada emosi sedikit. Jadi dibilang umur manusia itu 70 tahun. Padahal di Kejadian karena roh Allah tidak ada lagi dalam diri manusia sehingga umur manusia 120 tahun. Memang di perjanjian lama waktu zaman Adam dan Nuh itu umur ada yang 900 tahun. Ya itu kan masih lingkungannya masih fresh gitu ya. Masih udaranya masih bagus lah begitu. Jadi umur manusia sangat panjang begitu. Tapi setelah jatuh dalam dosa ya mulai terus Roh Kudus meninggalkan manusia, umur manusia 120. Lalu di zaman perjanjian baru, nah di situ Musa di Mazmur itu Musa menulis 70 tahun, seperti itu yang saya tangkap. Nah, yang saya alami sendiri ya, supaya kita tetap saya punya prinsip 5P. 5P itu apa? P yang pertama, paradigma kita, mindset kita harus kita ubah. Jadi jangan berpikir yang negatif, berpikirlah yang positif. Di dalam Filipi 4 ayat 8, semuanya yang benar, semuanya yang adil, semuanya yang kudus, semuanya yang enak didengar kebajikan, itulah yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita harus yang positif. Iman itu kan timbul oleh karena pendengaran tentang firman Kristus. Jadi iman kita itu bukan iman dari dunia ini. Jadi perkataan dunia ini abaikan saja. Jadi kata firman Tuhan itulah yang kita terus di mindset kita, di pikiran kita. Itu satu. Pola makan. Ini masih ada waktu, Ibu? Ada. Ya, sedikit ya. Pola makan di dalam Kejadian kan waktu Tuhan menciptakan segala dan diciptakan juga tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, itu adalah makanan kita. Jadi makanan kita supaya dominan banyak sayur-sayur, buah-buahan. Jadi kurangilah kalau kita kolesterol, daging-daging dikurangi. Nah, kalau saya setiap 3 bulan saya periksa dulu darah saya berapa, kolesterol saya berapa, asam urat. Kalau semuanya baik-baik saja, ya makanlah secukupnya. Secukupnya, karena doa Bapa kami, makanlah secukupnya. Itu pola makan. Pola minum, pernah Paulus mengatakan ke Timotius, kamu jangan sekali-sekali minum air saja, tetapi anggur sedikit Jadi minumlah air hangat setiap pagi. Jangan sering-sering minum es atau Sprite gitu. Jadi pola minum juga harus kita jaga. Karena tubuh kita adalah bait roh Allah. Jadi kita harus merawat tubuh kita adalah bait Allah ini, merawat. Nah, kemudian pola istirahat tidur. Istirahat tidur minimal 6 sampai 7 jam satu hari. Seperti saya sekarang kan umur sudah 74 tahun. Jadi ya usahakan bentar lagi nih saya mau tidur nih sebelum jam 10. Nanti jam 4 baru puji-pujian, penyembahan. Setiap pagi harus kita bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Itu tadi Ibu Rusdia bilang PDF, ujian, doa firman.
Setiap hari harus bertemu. Dari situlah kita nanti ada arahan-arahan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Kita bukan lagi anak yatim piatu, tapi Tuhan akan memberi penolong kepada kita yang tinggal selama-lamanya di dalam hati kita. Nah, yang kelima ini yang terakhir, pola olahraga. Saya setiap hari 1 jam minimal karena umur sudah 74, setiap hari jalan 1 jam supaya 1 jam itu bergerak, jantung bergerak, tubuh kita bergerak. Karena manusia itu sejak lahir kan didesain dia bergerak-gerak. Ibu Rustia pasti tahu ya, bidan, orang bidan kan kalau bayi itu bergerak-gerak. Jadi manusia kalau diam saja tidak bergerak bisa sakit ya. Itu aja tambahan dari saya. Sehingga sampai sekarang sehat jasmani, rohani, dan jiwani. Haleluya, amin. Amin. Iya, terima kasih Pak Marwan. Iya. Ada Bu Mary dari itu. Bu Mary. Oke. Iya, terima kasih loh Pak Marwan dan Mbak Bu Rusija. Memang kita ini sudah mau hampir-hampir selesai. Tapi sebelum nanti terakhir mau minta Ibu Pendeta Mary untuk melengkapi kita. Tapi iya, sebelumnya saya mau hanya ingin tambahkan ini juga yang baru menyadari saya. Kita kan paling kalau ditanya seperti anak-anak juga. Nanti tujuan hidupnya mau kemana? Jadi kan pilihannya tuh surga neraka lah ya, kan gitu. Tapi kalau mau dipikir ya setelah memang dikaji lagi, ternyata itu semua hanya untuk kepentingan kita, jadi self-center ya. Padahal kalau mau itu lebih dalam lagi, kenapa kita nggak berpikir bahwa tidak sekedar kalau bilang surga neraka itu cuma untuk kepentingan kita ya. Tapi kemudian kalau saya lihat lagi, sebenarnya kita ke sana, kenapa kita tidak malah bilang bahwa ada satu kerinduan kita untuk ketemu dengan Bapa kita. Jadi karena di surga itu karena ada kita akan bersama dengan Bapa kan di sana. Jadi kerinduannya justru ke situ. Nah kita sekarang kok yang penting masuk surga. Jadi ya sudah jaga hidup supaya betul-betul baik dan buat dosa. Karena kita nggak mau kan neraka karena kita selalu menghindar penderitaan begitu ya. Jadi memang benar-benar seharusnya kita punya mindset nih. Aduh kerinduan, ada kerinduan kita mau berjumpa, kita mau bersama-sama Bapa di surga. Nah itu sekedar tambahan saya. Mau di itu Pak Kiki, kalau nggak ini saya udah mau langsung ke Bu Pendeta Mary. Itu tambahan aja dari saya tadi. Iya, silakan Bu Mary. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Shalom Pak Kiki, Pastor Kiki, Tuhan berkati. Terima kasih firman-Nya luar biasa. Shalom. Ibu Roslija, Opung. Ini sahabat doa ini setiap pagi jam 4. Iya. Kemudian sambung lagi JDR jam 5. Ya. Terima kasih. Di Zoom. Tuhan berkati Opung. Saya hanya mau nambahkan, ya tapi sudah ini kayaknya tadi disampaikan, hanya mau tegaskan. Ya, luar biasa firman Tuhan ya malam hari ini. Kalau kita kembali ke laptop ya, membutuhkan Tuhan. Ya, kenapa kita butuh Tuhan? Pertanyaan bagi kita. Ya, pasti karena kita perlu. Tapi tolong ingat kita semua, ya, kita cari Tuhan karena kita butuh. Ya, kita cari Tuhan karena kita sudah terima apa yang Tuhan beri bagi kita semua. Dia punya karakteristik yang luar biasa, kita sudah terima, nikmati. Dia Allah yang penuh kasih, setia, penyayang. Ya, kita sudah diselamatkan, diberkati, dipelihara sampai hari ini. Jadi kita membutuhkan Tuhan karena kita mau membalas segala kebaikan Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Makanya kita cari Tuhan. Ya, di dalamnya kita cari Tuhan, kita mau belajar tentang Tuhan, kita mau nikmati, kita mau intim dengan Dia, kita mau menyatu dengan Dia. Karena itu yang Tuhan cari cuma itu bagi kita. Di mana kita bisa menyatu dengan Dia. Itu sudah ulang-ulang ya saya sampaikan. Jadi jangan cari Tuhan hanya karena kita butuh. Dan memang ya orang cari Tuhan karena dia lagi sakit, lagi kekurangan, lagi apa lagi? Ya lagi banyak masalah. Ya, wah
semangatnya itu beda, ya, dengan dia lagi nggak terlalu butuh. Nah ini penting ini semangat ini. Jadi semangat kita berdoa, kita lagi sakit, nggak sakit harus sama Bapak Ibu. Iya, karena lihat aja orang yang di rumah sakit sama yang di mall, ya. Lihat saja kalau dia berdoa di rumah sakit, wah enggak amin-amin, ya. Tapi tolong ya kita semuanya, semangat luar biasa. Dengan tekun kita lakukan itu, dengan setia. Saya mau balas segala kebaikan Tuhan, kebajikan, ya. Untuk Tuhan yang begitu sungguh-sungguh mengasihi kita. Cuma itu aja, ayo Bapak Ibu, supaya kita jadi orang yang setia, kita jadi orang yang tekun, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya, Amin. jadi memang betul-betul saya butuh Tuhan, ya, Amin. supaya saya terus dipulihkan, diubahkan. Kan kerinduan Tuhan kita menjadi sempurna, ya, menyerupai Dia, dan kita tidak bercacat celah, menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kalau Tuhan datang tidak ada yang ditinggal. Amin. Semua diangkat kita Betul. semua. Amin. Ya, Amin. tetap semangat semuanya. Itu saja. Makasih Bu Berta, Pastor Terima Kiki, kasih, Bu Opung Pendeta. Ruslija. Sampai jumpa besok subuh. Tuhan Yesus berkati. Bu Heni, Amin. semuanya. Itu saja. Ayo semangat sama ya. Terima Ya, kasih. nggak Jadi, ada masalah, nggak ada masalah. Ya, dalam segala keadaan. Ya, ya, Amin. kita baik. sungguh-sungguh Terima mencari kasih, Pastor Tuhan. Itu Kiki. Terima poinnya. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Ya. Amin. Jadi jangan Terima sampai kasih. kita jangan sampai cuma membutuhkan Tuhan supaya kita punya kebutuhan, keinginan tercapai. Kadang-kadang mungkin masuk gereja, aduh kalau nggak masuk gereja nanti nggak diberkati bisnisku, kehidupan keluargaku. Nah, jadi transaksional ya. Jadi memang kita harus lebih akrab intim lagi dengan Tuhan. Baik, terima kasih dan akhirnya kita sampai juga di penghujung acara dan diserahkan kepada Pak Kiki lagi untuk tutup dengan doa dan berkat. Terima kasih Pak Kiki. Iya. Jadi seperti memang sudah jelas bahwa sebenarnya kita butuh Tuhan. Itu memang kita butuh pribadi Tuhan. Kita butuh Tuhan supaya kita ketemu Tuhan dan mengalami Tuhan. Bukan apa yang ada di balik Tuhan. Itu intinya. Jadi makanya kalau orang tidak punya pemahaman yang tepat tentang hal ini, kalau dia ada persoalan, sampai mentok, pasti dia cari Tuhan. Pasti dia cari Tuhan. Pada akhirnya dia cari Tuhan. Tapi selesai masalahnya, goodbye darling. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Goodbye my darling. Kalau udah selesai masalahnya. Kita tidak sedang bertuhan, tapi hanya sedang beragama. Ya. Akhirnya, saudaraku semua, saya mendapat satu kata hikmat yang bagus yang saya renungkan, bahwa janganlah berharap kepada Tuhan, tetapi pastikanlah engkau ketemu dan mengalami Tuhan. Karena disitulah kau akan menerima segala sesuatu yang engkau harapkan. Itu kata hikmatnya. Jadi jangan berharap kepada Tuhan, tetapi pastikanlah engkau ketemu dan mengalami Tuhan every day dalam hidupmu, karena disitulah kau akan menerima segala sesuatu yang engkau harapkan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah bicara kepada kami. Beri kami terus hikmat marifat-Mu dan firman-Mu tetap tinggal di dalam hati dan hidup kami. Memperbarui kami, memperbaharui pola pikir kami dan segala sesuatu agar kami benar-benar bisa mengalami Tuhan dengan tepat, Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami dan pertemukan kami di dalam pertemuan ibadah kami selanjutnya. Dan Tuhan tetap pimpin kami di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Pada akhirnya saudara-saudaraku, kembalilah kepada kehidupan kita masing-masing dan selalu terima kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta kasih yang tidak pernah putus dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan, pengajaran kekuatan dari Roh-Nya yang kudus senantiasa tinggal di dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih loh Pak Pendeta Kiki. Kita ketemu Sama-sama, lagi ya. Jadi nanti berikutnya untuk pengenalan akan Allah dengan benar. Nah, itu kan nanti ada session berikutnya ya Pak Kiki. Nanti tunggulah nanti. Kalau kebetulan Pak Kiki juga enggak sibuk, Ya, kita juga ya. pastinya ya. Jadi Siap. jangan bosan-bosan melayani kita di sini. Baik. Aduh, terima kasih Bang Pak Pendeta Kiki Pesak. Amin, amin. Dan Bapak Ibu semuanya yang lain, terima kasih yang saya tidak bisa sebut satu-satu, banyak sekali terima kasih karena sudah hadir Bu Pendeta Mary, terima kasih Pak Marwan, Sinaga Burus Lija, ya, dan semua yang tadi sudah berpartisipasi di dalam tanya jawab tadi. Ya, Terima kasih. shalom semua. Kalau sampai ketemu. Shalom, selamat malam semua. Salam, Tuhan Oke. memberkati. Pak Marwan.